Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Leni Indasari akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Analisis Industri Halal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan 2021. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam sebanyak 237,53 juta penduduk di tahun 2021, dan tingginya penduduk beragama Islam di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki nilai konsumen terbesar produk halal di dunia, yaitu sebesar 197 miliar dolar. Dan dengan nilai investasi pada industri halal pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu sebagai berikut. Di sini ada beberapa sektor industri halal, yaitu yang pertama ada finance syariah, halal food, travel and tourism, domestic halal, media, farmasi halal, dan fashion syariah. Adapun dari ketujuh sektor tersebut, finance syariah lah yang paling memiliki nilai paling tinggi dalam sektor yang lainnya, yaitu sebesar 2,85 miliar dolar US dollar. Adapun yang paling terendah yaitu terletak pada fashion syariah, yaitu sebesar 0,00 US miliar dolar atau tidak mencapai 1 miliar dolar. Kemudian di sini dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu kuantitatif dengan data time series, yaitu pada tahun 2013 sampai dengan 2021. Adapun sampel penelitian yang digunakan yaitu Indonesia dengan alat bantunya yaitu menggunakan FI9. Data yang didapatkan itu bersumber dari State of Global Islamic Economic Report dan World Bank. Adapun variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi yang berupa nilai GDP per kapita, adapun satuannya yaitu US dollar. Kemudian variabel bebas yaitu halal food dengan melihat nilai expenditure halal food dengan satuannya miliar US dollar. Kemudian finance syariah yaitu dengan nilai aset finance syariah satuannya miliar US dollar. Kemudian pariwisata halal yaitu dengan melihat nilai expenditure pariwisata halal satuannya miliar US dollar. Adapun hasil dari penelitian ini di mana variabel halal food memiliki nilai tes statistik sebesar 0,521259 sehingga nilai tes statistik lebih kecil dari tabel, yaitu di mana 0,512159 lebih kecil dari 2,57058 yang artinya memiliki nilai positif, akan tetapi tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian variabel finance syariah yaitu memiliki nilai tes statistik sebesar 5,576042 sehingga nilai tes statistik lebih besar dari tabel, yaitu di mana 5,576042 itu lebih besar dari 2,57058 yang artinya memiliki nilai positif berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian variabel pariwisata halal memiliki nilai tes statistik sebesar 0,245302 sehingga tes statistik lebih kecil dari tabel, yaitu 0,245302 lebih kecil dari 2,57058 yang artinya memiliki nilai positif, akan tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun model fungsi yang dapat dibentuk yaitu Y sama dengan 2857,098 ditambah 8,842412 X2 ditambah error gitu, di mana Y merupakan pertumbuhan ekonomi dan X2 yang merupakan finance syariah. Belum signifikannya halal food dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, salah satu penyebabnya yaitu industri makanan seperti UMKM dan home industry yang belum memiliki label halal. Berdasarkan data dari BPS serta Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman yang mengungkapkan bahwa dari 1,6 juta UMKM di Indonesia, hanya 10% yang sudah memiliki sertifikasi halal, sehingga masih tingginya
yang belum memiliki sertifikasi halal. Adanya pengaruh keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan nilai aset keuangan syariah di Indonesia yang menandakan bahwa semakin banyak kegiatan investasi melalui keuangan syariah yang dilakukan di Indonesia sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian, belum signifikannya pariwisata halal pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan salah satunya yaitu belum dikelolanya pariwisata halal di Indonesia secara optimal, menjadikan terdapat beberapa destinasi atau tempat tidak masuk dalam kategori sebagai pariwisata halal di Indonesia. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa ketiga variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini hanya satu variabel yang secara signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan 2021, yaitu finance syariah. Sedangkan kedua variabel lainnya yaitu halal food dengan pariwisata halal memiliki pengaruh positif, tetapi belum signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Belum adanya pengaruh yang signifikan pada kedua sektor ini dikarenakan belum maksimalnya pemerintah untuk mengelola sektor makanan halal dan masih rendahnya tata kelola pariwisata yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, akan lebih baik untuk dilakukan pengelolaan secara optimal oleh pemerintah agar sektor makanan halal dan pariwisata halal di Indonesia dapat memberikan efek yang lebih optimal pada pertumbuhan ekonomi. Mungkin cukup sekian presentasi dari artikel saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.